Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengingat, memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kehidupan saudara dan saya, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan bahkan dia bangkit dan naik ke surga. Tidak ada satu kuasa pun yang menahan kuasanya untuk naik ke surga. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian, kita tinggikan nama Yesus, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api, sekali lagi dengan
api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Amin, haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hati kami penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu Bapa, karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, pengorbanan-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Engkau rela mati, tapi Engkau tidak mati selamanya Tuhan, tapi Engkau bangkit, hidup, terlebih Engkau naik ke surga, memberi pengharapan bagi kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami selalu semakin hari semakin setia kepada Engkau Tuhan. Terlebih sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali kami telah siap untuk menyambut-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan awali ibadah memperingati hari kenaikan Engkau ke surga Bapa. Kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang ambil pimpinan ibadah kami Bapa, sehingga ibadah kami boleh menguatkan iman kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan awali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam Alahim. Ada sukacita saudara? Kita boleh bersukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya seperti Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kita memberikan pujian yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turun. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turun. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan, sekali lagi rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api.
Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini, amin. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Sekali lagi, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini, kirimlah sekarang ini, kirimlah sekarang ini. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Kita boleh bersukacita kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik menyediakan tempat bagi kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita selalu untuk menerima kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan siapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan, amin, kasih-Mu Tuhan. Amin Yesus, kami merasakan kasih-Mu Bapa, kami merasakan kuasa-Mu. Haleluya Yesus, curahkan roh-Mu atas kami Bapa. Haleluya, kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
sekarang ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Amin. Untuk boleh datang kepadamu, untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terlebih pada ibadah pada pagi hari ini, kami boleh memperingati akan kenaikan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau telah menyatakan keilahian-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Amen. Di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, perlengkapi kami semua pagi hari ini dengan kuasa firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh membawa kekuatan iman kami. Supaya semakin hari semakin bertumbuh-tumbuh di dalam kehidupan kami. Dan boleh mendapatkan kekuatan yang ilahi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan keurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti ibadah pagi ini di gereja, maupun juga Bapak Saudara yang mengikuti di rumah masing-masing. Bersyukur pagi ini oleh kemurahan Tuhan, kita dapat bersama-sama kembali untuk dapat memperingati, menghayati dari bukan saja kematian Yesus, kebangkitan Yesus, namun juga kenaikan Yesus ke sorga. Suatu saat saya ditanya oleh seseorang yang tentu bukan Kristen. Pertanyaannya juga sebetulnya sederhana. Beliau bertanya, Pak, Isa Al-Masih itu naik kemana? Jadi pertanyaannya, Yesus itu naik kemana? Karena memang dalam kalender biasanya kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus. Ini sebuah pertanyaan yang sederhana bagi yang tentu belum kenal, belum tahu siapakah itu Yesus. Tetapi bagi kita, orang Kristen, kita murid-muridnya tentu sudah sangat mengerti bahwa Yesus naik ke sorga. Tema kita pagi ini adalah tentang urgensi kenaikan Yesus ke sorga. Apa hal-hal penting yang memang itu menjadi sebuah hal yang sangat mendesak sehingga Yesus setelah menyelesaikan misinya di bumi, dia mesti naik ke sorga. Oleh karena itu mari kita akan membaca di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kita akan sama-sama berdiri, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Kalau sudah diketemukan, mari kita membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan tentang peristiwa Yesus naik ke sorga. Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini menjelaskan satu tempat di mana para murid pada waktu itu berkumpul sebelum Yesus naik ke sorga. Mereka berkumpul di Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun ini merupakan sebuah perbatasan kira-kira begitu antara Betania dan Yerusalem. Jadi ada bukitnya. Makanya dalam Lukas pasal 24 dituliskan Betania. Tetapi dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-12 dari Yerusalem. Jadi di tengah-tengah itu ya. Mungkin kalau bukit itu kan ada bukit sebelah selatan sama sebelah utara. Nah, jadi yang utara ini misalkan Yerusalem, yang selatan ini Betania. Jadi di tengah-tengah. Ini tempat di mana murid-murid melihat secara langsung peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan yang aneh tentu bagi para muridnya adalah betapa kerinduan mereka untuk menjadikan Yesus bukan saja sebagai pembela bagi Israel, tetapi sebagai pemimpin bangsa Israel. Sehingga pertanyaan ketika mereka bertanya, "Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sifatnya politis. Jadi mereka berharap karena mereka sudah mengikuti Yesus dari sejak semula, mereka melihat tentang segala sesuatu yang dikerjakan Yesus. Ada banyak mukjizat terjadi di sana. Yang mati bisa hidup, yang lumpuh bisa berjalan. Hanya beberapa roti dan ikan bisa membuat 5.000, 4.000 orang makan dengan kenyang. Sehingga tentu harapan untuk menjadikan Yesus seorang pemimpin secara politis, ini menjadi hal yang menjadi kerinduan mereka. Sebab mereka pada waktu itu secara khusus Israel sedang dalam penjajahan dari Romawi. Sehingga harapan mereka, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tetapi jawaban Yesus adalah bahwa masa dan waktu itu ada dalam ketetapan Bapa. Mereka tidak akan dapat untuk memaksa Tuhan, tidak dapat memaksa Bapa, tetapi semua adalah oleh karena kehendak dari Bapa. Demikian juga kita, saudara, dalam rancangan, dalam apapun yang kita perbuat, kita hanya bisa merancangkan ini itu dengan segala kemampuan, sumber daya kita. Tetapi kembali bahwa semua ada dalam
masa dan waktunya Tuhan, kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal urgensi dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah Dia menyediakan rumah bagi umatnya yang percaya. Mari kita akan perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu perhatikan, yang pertama, bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ingat bahwa ada sorga, ada neraka. Semua orang mati akan menuju dua tempat ini. Dia mau ke sorga atau ke neraka. Ya. Tetapi perhatikan bahwa sebelum Yesus memenuhkan apa yang menjadi misi kedatangannya ke dunia, yaitu untuk mati, menebus segala dosa dan pelanggaran manusia, Yesus menyampaikan kepada muridnya bahwa kelak mereka akan mengalami satu situasi yang sulit. Mereka akan seperti domba yang kehilangan gembala ketika Yesus pada akhirnya disalibkan. Tetapi ada satu janji yang begitu luar biasa diberikan oleh Yesus sendiri, bahwa kelak Yesus akan kembali kepada Bapa. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah Yesus? Bukankah Dia adalah kalam Allah sendiri yang menjadi manusia? Jangan lupa ini, saudara. Orang memang banyak tidak mau mengerti, mau percaya. Jadi kalau Allah menjadi manusia itu sesuatu yang mustahil. Tetapi dalam banyak hal, orang menerimanya dengan gampang. Ya, tokoh A nanti berubah jadi ini, oh iya, mudah dipahami. Tetapi ketika Sang Firman itu menjadi manusia, wah, mana mungkin? Tidak mungkin itu. Tetapi firman Allah menuliskan bahwa Dialah Sang Firman yang menjadi manusia. Ada inkarnasi, menjadi daging. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, ini sangat dijelaskan, sangat ditegaskan dengan luar biasa tentang Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu jelas bahwa Ia memenuhkan dari apa yang menjadi perintah dari Bapa. Kehadiran Yesus di dunia adalah untuk memberikan manusia keselamatan. Dalam peristiwa inkarnasi yang dituliskan dalam Filipi pasal 2, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, Dia tidak menganggap sebagai hal yang dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Ayat yang ke-7, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bahkan ayat 8,
dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dialah Yesus. Dan yang perlu diperhatikan dari janji Yesus bahwa ia naik ke sorga, menyediakan tempat bagimu, bagi yang percaya. Karena kerinduannya adalah di mana aku berada, kamu pun berada. Tetapi yang mesti diperhatikan adalah bagaimanakah kita menyikapi dari apa yang Yesus janjikan ini. Minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Pada poin yang terakhir, atau bagian yang terakhir dituliskan demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah, Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepada Yesus, yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Coba kita perhatikan hari ini. Posisi kita bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus? Perhatikan, mungkin ada anak-anak kita, mungkin ada suami kita, ada istri kita, ada saudara-saudara yang mungkin satu darah dengan kita. Sebab ini menjadi sebuah peringatan yang sangat tegas. Barang siapa yang percaya, ketika mereka menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, pasti dia tidak akan memperoleh tempat yang Yesus sediakan. Ketika mereka tidak percaya, mereka tidak beriman kepada Yesus, sangat jelas. Dia tidak akan pernah beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Tuhan. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Yesus, saudara, pada para murid. Dan tentu bagi kita. Tinggal bagaimana kita hari ini dalam memaknai kenaikan Yesus ke sorga. Mari bangun iman kita. Ya. Bangun kehidupan percaya kita. Perhatikan juga orang-orang yang ada sekitar kita. Kita mau bersama-sama untuk sampai kepada rumah Bapa di sorga. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak-anak, kita mungkin punya cucu, punya saudara. Mari, mungkin ada yang masih lemah imannya, mungkin masih ada yang masih jauh, undur dari Tuhan. Itu tugas kita. Untuk mengajak mereka kembali, membawa mereka untuk kembali melekat kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal 16, ayat yang ke-27 saya akan bacakan, dan 28 demikian. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi urgensi dari kenaikan Yesus surga yang pertama, dia menyediakan tempat di surga bagi barang siapa yang percaya kepada dia. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan beroleh tempat ini. Jadi mari Bapak Saudara, hari-hari ini kita masih banyak kelemahan,
Tetapi bukan berarti lalu kita berpangku tangan, tidak. Kita terus maju bersama dengan Tuhan, membangun kesetiaan dan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, membangun doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terus, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah dan persoalan terjadi dalam hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa sanggup untuk menolong kita. Yang kedua, saudara, kita kembali dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga memberikan kepada kita, kepada para muridnya, yaitu kuasa Roh Kudusnya. Ini sangat penting bagi kita, sebab kuasa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kuasa Roh Kudus adalah roh penghiburan. Kuasa Roh Kudus adalah roh yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa ini dibutuhkan oleh para murid? Mengapa Yesus memberikan ini kepada para murid? Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, saudara, bagaimana kehidupan murid-murid setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Situasinya tidak tambah nyaman mereka, tidak tambah baik, tetapi bertambah-tambah tidak baik. Mulai ada penganiayaan, mulai ada banyak peristiwa yang terjadi bagi para murid-murid Yesus. Dan kita bisa lihat ketika Bapak Ibu membaca dalam Kisah Para Rasul. Mereka mengalami penganiayaan hebat. Mulai zaman Saulus atau Rasul Paulus, ya. Terus para murid-murid tersebar. Betul yang disampaikan Yesus. Mereka tersebar ke daerah Yudea dan Samaria. Mereka mengalami diaspora. Tetapi para rasul, Kisah Para Rasul menuliskan tetap berada di Yerusalem. Tetapi para murid, mereka karena ketakutan, ya, mereka menyingkir ke Yudea dan Samaria sambil mereka memberitakan tentang Injil Kristus. Ini yang luar biasa. Dan siapa yang memberikan kekuatan pada mereka untuk bersaksi? Kuasa Roh Kudus. Dialah roh yang memberikan kita bersama kekuatan. Memberikan kita bersama kemampuan untuk tetap menang menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya,
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, Roh kebenaran yang menginsapkan dunia dari dosa. Kita butuh Roh Kudus agar kita ngerti tentang dosa. Dosa itu apa sih? Ya. Sarum katakan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Nah, dosa modelnya seperti apa? Ya, tentu perbuatan-perbuatan yang jahat, ya. Kalau dalam Galatia pasal 5 ada perbuatan daging, di situ sangat jelas. Ada percabulan, ya, ada kecemaran, ada fitnah, ya, omongan yang enggak benar. Ada perseteruan, saling musuhan oleh karena sesuatu. Kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, itu akan mengingatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan itu salah. Maka kita butuh Roh Tuhan, saudara. Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan sama seperti orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, karena mereka tidak memiliki Roh Kudus. Makanya kita membutuhkan itu, dan Tuhan Yesus sangat tahu. Yesus sangat mempedulikan murid-muridnya dan kita. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberikan rohnya yang kudus, memberikan Roh Kudus bagi para muridnya. Bukan saja untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam pimpinan dan kuasa Tuhan, tetapi juga Roh Kudus memperlengkapi. Roh Kudus memampukan para murid-muridnya dan setiap kita untuk melewati pencobaan, tantangan dengan penuh kemenangan meskipun harus menderita. Bapak Ibu, jangan pernah kita keliru ya dalam menilai Tuhan. Seringkali kita mendengar banyak kata-kata yang bombastis memang. Ya, dalam mungkin dalam ibadah, dalam apa. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara akan diberkati, kan mesti begitu. Pasti, itu sudah jaminan Tuhan, tidak perlu disampaikan, itu sudah menjadi bagian kita. Tetapi jangan lupa, kasih karunia dari Tuhan bukan saja percaya, tetapi menderita bagi Dia. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat 36, kita ambil contoh ini saudara, tentang bagaimana kita butuh Roh Tuhan, murid-murid butuh Roh Kudus, agar mereka kuat menghadapi situasi yang penuh dengan penderitaan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Yesus sangat tahu kenapa Ia memberikan rohnya yang kudus, Roh Kudus itu. Sebab ini dibutuhkan bagi kita. Supaya kita kuat, kita mampu, kita bisa dalam mengikut Yesus, tetap dalam kemenangan. Meskipun harus menderita. Bahkan kalau dalam apa yang dituliskan dalam Ibrani, sampai mati. Itu mereka tidak ada namanya itu. Karena kalau Bapak Ibu baca ayat di atasnya itu saksi-saksi iman. Ada Yusuf, ya, ada Henok, ada Musa. Tapi yang dituliskan, yang digergaji, yang dipenjara, yang
mungkin di pedang. Namanya tidak tertulis siapakah mereka. Tetapi mereka adalah contoh orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Oleh karena mereka memiliki Roh Kudus Tuhan yang memampukan mereka untuk bukan saja menghadapi penderitaan, tapi juga tugas yang penting menjadi mandat agung Yesus adalah mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kalau mungkin ujung bumi dulu, mungkin Roma, Kekaisaran Roma, tapi sekarang ya tentu di mana saja berita Injil ini harus disampaikan. Dan itu tugas para murid, itu tugas kita. Roh Kudus penting bagi kita agar hidup kita senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 16. Ini hal yang sangat penting yang harus kita betul-betul kerjakan bersama. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Saudara, betul kita membutuhkan Roh Kudus agar hidup kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dipimpin itu artinya dikuasai. Ya, saya lebih senang dengan istilah militer tuh, saudara ya. Di dunia militer itu kalau sudah namanya perintah, ya itu harus dikerjakan. Mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Mengikuti perintah. Nah ini demikian, hendaklah kita dipimpin oleh Roh. Artinya kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Roh. Sehingga tadi hidup kita dituntun dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Mengikuti apa yang mendatangkan damai dan sejahtera bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tugas kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus. Ini kesempatan kita untuk memberitakan tentang Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke sorga. Ya, naik ke sorga. Kenapa? Sebab Dia yang punya sorga. Dia yang akan datang kembali dengan cara yang sama. Kembali masih dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Peristiwa tentang kenaikan Yesus ke sorga. Tadi dengan sangat jelas ayat 9 sampai dengan 11 disaksikan oleh mereka. Jadi kenaikan Yesus ke sorga bukan hanya sebuah bualan, saudara ya. Saksinya ada, bukan hanya satu, bukan hanya dua, banyak sekali. Mereka melihat dengan mata telanjang. Ya, Yesus naik. Melawan hukum gravitasi, saudara. Naik terus sampai awan menutupi mata mereka. Artinya mata kita ini kan sebetulnya bisa melihat dengan jarak yang jauh, saudara, kalau tanpa halangan. Tergantung objeknya seberapa. Kita lihat torennya alun-alun bisa dari sini. Asal tidak ada halangan karena besar ya. Tapi semakin kecil ya enggak bisa. Naik. Dilihat dengan mata telanjang. Sampai malaikat mengatakan, hei orang-orang Galilea, perhatikan. Yesus yang terangkat naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus akan datang kembali, saudara. Yesus akan datang kedua kali. Sama seperti Dia naik ke sorga. Matius pasal 24,
Ini menjadi peringatan bagi kita. Kelak satu saat, masa dan waktu kita tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Perhatikan Matius pasal 24 ayat 29. Tentang bagaimana situasi kelak kedatangan Yesus yang kedua kali. Segera sesudah siksaan pada masa itu, yang akan datang, entah itu kapan. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang, perhatikan saudara, akan berjatuhan dari langit. Bintang loh saudara, bukan buah mangga depan itu, bukan. Ini bintang jatuh. Padahal bintang kan bukan hanya satu. Dan kuasa langit akan goncang. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Mari kita bangun iman kita, percaya kita dengan sungguh-sungguh. Sebab Yesus kelak akan datang kedua kali. Semua mata, tentu yang masih hidup pada waktu itu, akan melihat kedatangan Yesus di awan-awan. Dan yang sudah mati sudah jelas akan dikumpulkan oleh malaikat-malaikat Yesus dari ujung bumi satu sampai dengan ujung bumi yang lain. Masihkah kita belum percaya dengan apa yang disampaikan firman? Marilah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita, dalam kita memaknai kenaikan Yesus ke sorga di tahun ini, tentu Yesus membawa kita bersama untuk semakin kita mengasihi akan Dia. Urgensi dari kenaikan Yesus yang pertama, Dia menyediakan tempat, rumah, sorga bagi kita, bagi yang setia, percaya sampai dengan akhir. Yang kedua, Yesus memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Roh Kudus itu sangat kita butuhkan. Bukan saja untuk kita hidup dalam kebenaran, tapi kita dalam menghadapi banyaknya tantangan dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, angan-angan kita, harapan kita. Kita butuh damai sejahtera. Kita butuh penghiburan yang bukan diberikan oleh dunia ini, tapi oleh Roh Tuhan sendiri, yang akan menguatkan kita dan menuntun kita di dalam jalan-jalan kebenaran. Yang ketiga, Yesus akan datang kembali. Dia akan menyatakan kekuasaan dan kemuliaannya, karena Dia datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Mungkin orang tidak percaya, orang mungkin sudahlah, Yesus hanya nabi saja, Yesus hanya biasa saja. Tapi bagi kita, Dialah Tuhan. Yesus mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam kuasaku. Dia yang menguasai segala sesuatu. Tinggal bagaimanakah kita terus membangun iman sampai kepada kesudahannya. Ketika Yesus datang, kita menjadi hamba-hamba yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian yang terakhir, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penggenapan janji-Mu berjalan, tidak ada satupun yang menghalangi, tidak ada satupun yang membatalkan apa yang Kau ucapkan adalah sebuah kebenaran. Penuhkan kami semua, penuhkan hidup kami, rancangan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Kau mendahului, memberi tempat di sorga, memberi kenikmatan sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. 3 hal yang kami harus tahu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bukan hanya merupakan melengkapi sejarah dan nubuatan Tuhan, ajaran Tuhan, tetapi lebih dari itu fakta yang tidak dapat dibantah oleh dunia ini. Engkau memberi tempat bagi semua yang percaya menerimakan kebenaran-Mu, meskipun tertatih-tatih, ada yang di dalam kesukaran, ada yang di dalam kesulitan, bahkan ada yang sudah mengalami kematian, ada yang digergaji, ada yang dipancung, ada yang juga mengalami pembunuhan dengan berbagai cara, tetapi mereka semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Mereka boleh merusak tubuh ini, tapi satu kali tubuh akan dibangkitkan, utuh kembali, bahkan mulia untuk mendapatkan tempat di sorga. Dan Tuhan, sungguh Engkau Bapa yang baik, melengkapi kami untuk menghadapi tantangan dunia dengan kuasa Roh-Mu yang memberikan kekuatan di dalam diri kami, kesanggupan di dalam diri kami. Namun kami tidak boleh lengah. Kami perlu untuk juga mempersiapkan diri,
menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dalam hal ini bisa terjadi. Walau kami diizinkan sampai pada hari akhir bisa melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi ada juga hari-hari di mana kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi, menyambut Tuhan secara pribadi di dalam tiap-tiap kehidupan kami sampai kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar dunia tahu, dunia melihat kenyataan ini, semua besok akan menghadapi penghakiman. Dan kiranya kami berdoa Tuhan, supaya mereka-mereka yang mendengar firman-Mu, mereka memberi tempat di hatinya. Mereka mulai berpikir dalam langkah melangkah untuk tidak sembrono dalam hidup ini. Semuanya yang sudah mengenal semakin sungguh-sungguh mengenali Tuhan dan mempersiapkan dirinya. Berkati kami semua, para jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu ini, untuk semakin yakin menghadapi hari-hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan, memberkati pemerintahan kami Republik Indonesia, mulai pemerintahan pusat, Bapak Kepala Negara kami, dan juga Wakil Kepala Negara, para menteri, anggota-anggota DPR, MPR, dan mereka-mereka yang Kau percayakan ya Tuhan, untuk memberikan pemerintahan, kekuatan, kedudukan ini dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, hingga negeri kami dilimpahi dengan hal ini. Untuk itu Tuhan, biarlah kami jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah Kau panggil, menerima kasih-Mu, ini mengisi akan posisi-posisi di dalam hal-hal yang strategis di negeri kami ini, untuk membawa kepada kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga semuanya, biar Roh Kudus memimpin suami, istri, anak-anak, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat, yang najis, yang keji, agar mereka hidup penuh dengan kerukunan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan pengenalan akan diri sendiri, dan juga penerimaan pengenalan akan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikianlah saudara kekasih, dengan selesai pada kita pada pagi yang baru ini, dalam rangka menghayati dan mensyukuri kebenaran Tuhan Yesus naik ke sorga, biarlah kita semakin setia, dan rumah tangga keluarga semakin dipenuhkan dengan kekuatan Roh Tuhan, sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang buntu jalannya Tuhan bukakan jalan semuanya. Kemudian pulanglah, terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya, yang menghiburkan kita dan menguatkan kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu.